Baik, kita lanjutkan ya. Kali ini yang harus dilakukan adalah untuk login ya, menggunakan data yang telah tadi dibuat ya. Username dan passwordnya harus diinputkan ya. Makanya saya sarankan untuk username dan password jangan sampai lupa ya. Maka harus disamakan antara username dan password ya. Dan apabila nanti kejadian lupa dan benar-benar sudah tidak ingat lagi, maka harap untuk menghubungi panitia. Baik, kita coba. Kita masukkan Rofik29 ya, sama password dan username. Kita klik login. Login berhasil ya, itu tandanya username dan passwordnya itu benar. Baik. Ya, maka akan langsung masuk ke menu dashboard ya. Di situ ada data pribadi, ada data orang tua, data asal sekolah, dokumen yang perlu diunggah, kemudian bukti pendaftaran ya, mencetak bukti pendaftaran, ada pembayaran, kemudian ada status. Baik. Untuk pertama kali yang harus diisi, yang dilengkapi adalah tentang data pribadi calon santri. Ya, kita klik lihat. Baik. Di sini ada pilihan jenjang tujuan pendidikan. Ya, ada 3, ada SMP IT yang reguler, ada SMP Tahfiz, dan juga ada Madrasah Aliyah ya. Kita contoh pilih Madrasah Aliyah, kemudian klik pilih jenjang. Ya. Baik. Ya, loading. Nah, maka akan keluar beberapa form yang harus diisi seperti itu. Ya. Yang pertama harus dipilih adalah tentang jalur pendaftaran. Ya, di situ ada 2, ada jalur prestasi dan juga ada jalur reguler. Ya, apa bedanya? Kalau untuk jalur reguler itu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp400.000, diikuti dengan 3 digit kode pembayaran ya. Dan untuk yang jalur prestasi itu free ya, tidak ada dipungut biaya pendaftaran. Tapi syaratnya harus sesuai dengan ketentuan ya. Ada prestasi akademik tadi juara 1 selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian yang non akademik hafal 5 juz mutkin, kemudian juara 3 besar ya, lomba MTQ tingkat provinsi minimal ya. Dengan dilampirkan ya sertifikat atau bukti tandanya di bagian unggah dokumen ya, seperti itu. Ya, kita contohkan di sini jalur reguler ya. Kemudian jurusan ya, karena ini Madrasah Aliyah, maka seperti halnya sekolah lainnya, sekolah umum lainnya, yaitu ada jurusan ya. Di sini ada 3 jurusan, pertama IPA, IPS, dan agama ya. Kita pilih jurusan agama, kemudian masukkan nik siswa ya, nomor induk kependudukan ya. Kita contohkan saja ya, ini sembarang karena hanya contoh atau sampel ya, seperti itu. Kode nik itu biasanya ada 16 digit ya. Kemudian masukkan nomor kartu keluarga ya, sama ada 16 digit kurang lebih ya. Setelah ini hanya contoh, tapi nanti ketika Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, harap jangan memasukkan asal ya, tapi sesuai dengan yang tertera di nomor kartu keluarganya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah nomor akte kelahiran ya. Karena nanti data ini diminta oleh pihak Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian Agama ya. Kita contohkan 2974 garis miring 8 ya, garing 2009 seperti contoh. Ini hanya contoh ya. Kadang berbeda-beda. Kalau yang lahiran tahun 96 tuh beda, dan yang maksudnya generasi 90-an, kemudian yang generasi 2000-an tuh beda lagi kode akte nomor akte kelahirannya. Baik. Selanjutnya adalah NISN ya, nomor induk siswa nasional ya. Ini wajib juga diisi ya. Baik, untuk mengeceknya bisa Bapak Ibu cek di internet secara online atau tanyakan ke sekolah asal ya, sekolah sebelumnya biasanya sudah didaftarkan oleh pihak sekolah tentang nomor NISN ya, nomor induk siswa nasional ya. Kita contohkan, ini sampel ya. Baik,
Selanjutnya itu adalah nama lengkap ya. Pastikan lagi nama lengkap itu sesuai dengan akte kelahiran ya. Karena nanti berpengaruh ketika menginput nama atau menulis nama di ijazah ya. Baik, selanjutnya adalah jenis kelamin ya. Kemudian golongan darah ya. Ada A, B, O, A, B itu belum tahu ya. Contoh kita pilih A. Kemudian tempat lahir ya. Wajib diisi. Kemudian tanggal lahir ya. Tanggal, bulan, tahun ya. 29 10 1995. Dan untuk tinggi badan kita contohkan 171, untuk berat badan 75 ya. Kemudian status dalam keluarga ya. Anak kandung, anak tiri, anak angkat ya. Kita pilih anak kandung. Kenapa ada menu status ya dalam keluarga ini? Tujuannya untuk mengetahui kondisi anak nanti ketika di lapangan ya, ketika sudah masuk besok, sudah diterima, agar para tenaga pendidik itu tahu kondisi siswanya ya. Ketika ada masalah ini, jadi secara psikologi sudah tahu seperti itu. Kemudian anak keberapa ya? Contoh di sini mungkin anak kedua ya. Kemudian jumlah saudaranya berapa? Masukkan jumlah saudara ya. Contoh itu 5 ya, itu. Kemudian riwayat penyakit ya. Kenapa ada menu riwayat penyakit ini, pilihan penyakit ini ya? Tujuannya apa? Agar suatu saat jika terjadi sesuatu ya, pihak pondok sudah mengetahuinya ya. Mungkin dulu punya riwayat penyakit asma ya, jadi kami dari pihak pendidik besoknya tidak kaget ya. Contohnya penyakitnya masuk angin seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah hobi ya. Hobi contohnya mungkin futsal ya. Kemudian cita-cita mungkin cita-citanya dia ingin jadi tentara ya. Kemudian prestasi ya. Ya, prestasi ini khusus untuk jalur pendaftar ya, yang prestasi ya. Jalur yang tadi kan ada reguler, ada prestasi, maka yang untuk prestasi ini hanya khusus untuk pendaftar jalur prestasi. Baik, lanjutkan. Contoh prestasinya juara 2 Syahril itu Sarhil ya. Syarhil Quran MTQ Provinsi Riau 2019. Nah ya, ini masuk kategori karena dia masih 3 besar ya, lomba MTQ ya, itu cabangnya Syarhil, kemudian tingkatnya provinsi ya. Dan nanti diharapkan untuk mengupload buktinya ya, baik itu sertifikat dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah alamat lengkap ya. Pertama ada dusun, kita contohkan dusun Sukajadi, kemudian RT-nya 006, RW-nya 002, desanya Petala Bumi, kecamatannya Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ya, provinsi tentunya Riau ya. Ini saya contoh. Kemudian tulis ulang alamat lengkap ya, yang telah tadi kita isi, tulis lagi ya, tulis ulang. Dusun Sukajadi, RT 6, RW 2 ya, Desa Petala Bumi, kecamatannya Seberida, kabupatennya Indragiri Hulu ya, Riau. Baik,
Nah, setelah itu ada di situ ada kartu bantuan ya. Ada nomor KKS dan nomor KIP. KKS itu apa? Kartu Keluarga Sejahtera. Kalau KIP kartu Indonesia Pintar ya. Jika memiliki harap untuk diisi. Seperti itu. Kemudian untuk kontak WhatsApp ya. Untuk bisa dihubungi. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian pas foto ya. Ukurannya berapa? 3 kali 4 berwarna ya. Ukurannya maksimal 300 KB ya. Jika belum ada bisa dilewat, tapi diusahakan harus ada ya. Kita contohkan ya. Ya. Fotonya sudah saya pilih, maka setelah itu setelah semua diisi ya, maka klik simpan. Ya, data berhasil disimpan ya. Baik, itu adalah cara mengisi data pribadi ya. Selanjutnya itu adalah data orang tua. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan seperti apa mengisi data orang tua. Untuk yang data pribadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.